memanfaatkan teknologi artificial intelligence melalui Canva untuk menghasilkan media promosi dan branding sekolah yang menarik. Kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Alhamdulillah, Bapak yang saya hormati Bapak Agensi Bapak Rusidi selaku Kepala Madrasah NU Kota Semarang, yang saya hormati rekan-rekan tim pengabdian dari UNAS Semarang, Pak Dr. Saifullah Khalid, melengkap sekaligus Ketua Jurusan Sistem Informasi FTIK USM, Pak Pratama, teman-teman mahasiswa yang hadir, dan Mbak Rizka yang membantu kita semua dalam pelaksanaan kegiatan kita hari ini. Pertama, kami dari teman-teman FTIK USM dapat melaksanakan kegiatan pengabdian pada pagi hari ini. Tentunya nanti selama satu hari ini di sesi pagi mungkin kita akan banyak belajar ya teman-teman tentang beberapa dinamika perubahan di dalam teknologi, di mana teknologi teman-teman yang sekarang berada di Madrasah Aliyah Kejuruan yang sekarang belajar, tentu ke depan kita punya tantangan yang luar biasa. Ke depan tidak lagi pekerjaan itu konvensional. Banyak sekali nanti pekerjaan-pekerjaan yang temanya teman-teman itu nggak harus bekerja sebetulnya. Kalau zaman dahulu kita mengenal banyak teman-teman ngepet gitu ya. Pengekspor TKW terbesar kedua di Jawa Tengah setelah Cilacap. Kan Anda tidak mau toh jalan, ya monggo pilihan. Tetapi kalau tidak, Anda akan punya banyak. Saya selaku Ketua Program Studi Informasi mungkin sedikit mengenalkan, ini hanya 5 slide, jadi nanti tidak terlalu lama, yang lama nanti pelatihannya ya. Jadi saya ingin mengenalkan kepada adik-adik bahwa 16 program studi. Nah, diantaranya kami, saya dan Pak Herudin, saya itu di bidang program studi sistem informasi. Nah, ini hanya sekilas saja supaya adik-adik punya gambaran tentang apa itu program studi. Nah, jadi di tempat kami itu nanti ada 2 kelas. Yang pertama kelas reguler pagi sama kelas reguler sore. Jadi kalau misalkan tadi disampaikan Pak Firudin, kalau sambil kerja malamnya gitu kan, pagi nggak bisa, mungkin kalau ketika kuliah di jalur sore juga bisa. Ya, ini juga ada jalur MPR antar itu yang sudah memiliki kompetensi, misalnya ahli di bidang sesuatu ya, bidang IT, nanti bisa diketahui dalam mata kuliah. Nah, di sistem informasi nanti apa saja yang dipelajari? Ya, yang jelas kita nanti itu muatannya 60% di teknologi informasi dan 40% nanti di bidang bisnis. Jadi memanfaatkan teknologi informasi untuk kepentingan bisnis. Tetap coding tetap diajarkan, tetapi kita modelnya sudah menggunakan smart coding ya. Kemudian ada jaringan, ada manajemen proyek, hal-hal yang berkaitan dengan bisnis, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan teknologi termasuk UI, UX design ini juga diajarkan setengah tahun. Ya, kita ada jalur selain jalur tugas akhir. Jadi kalau dulu kan orang kuliah lama kan bangga aja. Tapi sekarang kan kuliah kalau bisa cepat kenapa harus lama? Ada yang cewek itu dia di data analis di Shopee internasional. Jadi menganalisis data Shopee. Kalau adik-adik biasanya dibuka Instagram, buka Facebook, itu kalau sukanya lihat sepatu nanti di situ kan di Shopee, di Tokopedia nanti dibukakan iklannya juga seperti itu. Nah, ini menganalisis data, kebutuhannya apa ya. Kemudian ada lagi yang di IT developer di LMP Jabodetabek ya. Ini yang baru lulus ya. Kemudian ada yang di UX design. Nah, ini termasuk nanti kalau adik-adik suka desain, itu ada jalurnya yang dari jalur informasi. Ya, mulai dari kita merancang, nah ini nanti diajarkan pakai Canva ya pakai Canva yang sederhana dulu. Ya, kemudian ada yang di KHI sama yang ada di IT infrastruktur service. Nah, ini kompetensi dari profil lulusan dari alumni. Nah, ini kita juga didukung kerjasama internasional. Ada Oracle Academy, kemudian ada Microsoft, ya, ada Mobil, ada Udo dan seterusnya. Nah, kadang-kadang waktu saya kepingin kuliah, tapi biayanya bagaimana? Nah, ini di Universitas Semarang kita menyediakan adanya skema jalur beasiswa. Ya. Beasiswa bisa dari KIP, yang kurang mampu bisa diseleksi menggunakan KIP. Kemudian ada prestasi, kalau punya prestasi ya ranking 3 besar
selama 3 tahun ya. Kemudian ada prestasi non akademik yang suka olahraga itu ya, punya prestasi di bidang basket, di bidang sepak bola atau apa, itu bisa mengikuti jalur beasiswa. Ada namanya beasiswa lingkungan. Nah ini ada beasiswa dari eksternal. Dari eksternal itu namanya beasiswa jarum, tetap seleksi. Tapi ini salah satu contoh mahasiswi yang lolos pada beasiswa jarum. Jadi kalau kendala sekarang sudah nggak menjadi alasan ya, karena ada atau kalau adik-adik ambil kelas sore itu kan bisa paginya dibuat kerja di ya, nah ini iklan sosial media ya, iklan sosial media ini semuanya sudah nanti menjadi SIUSM Jaya. Jadi kalau jadi nanti mulai informasi, nanti bisa follow di Instagram sama X, ada Facebook, ada TikTok, namanya @SIUSM Jaya. Yang atas itu namanya sudah diganti. Mungkin itu dulu ya. Jadi saya hanya mengenalkan sebentar saja, minimal adik-adik punya gambaran. TIK USM, Bapak dosen dan semuanya, mahasiswa, disyukurkan Allah SWT pada kesempatan roadmap itu ngaji teknologi Pak. Tapi belum terlaksana. Mungkin ini salah satunya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kenikmatan kita, kesehatan terus selalu bekerja sama di momen yang istimewa ngaji teknologi. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Di Allah. Kemudian yang kedua, ini cowok apa cewek nih ya? Jauharotu Diana, oh cewek putri, maju ke depan. Yang urutan pertama ya, itu dipegang oleh Mas Mbak nih ya, Java Cendikia. Mana Java? Oh ya Mas Java Cendikia, silakan maju ke depan. Mungkin kemudian dia bisa diambil oleh Pak Kepala.